Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jafar Asari dari kelas E. Di sini mau mempresentasikan PAI Agama Islam dengan judul Pandangan Islam terhadap Perkembangan Teknologi dan Komunikasi. Selanjutnya adalah pembahasan pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala yang diperoleh proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari. Yang kedua ada pandangan Islam tentang iptek. Iptek merupakan dasar dalam dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi. Selanjutnya ada pengaruh iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya seolah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan umat peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihkan fungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan pencepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Dampak positif iptek. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan ini dapat kita rasakan dampaknya positifnya antara lain, yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui telepon atau handphone. Yaitu yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Selain itu, ada bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaatnya, positifnya antara lain: pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi di bidang kedokteran, dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dan yang terakhir, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dan selanjutnya ada bidang pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru
yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Dan yang terakhir, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Selanjutnya, ada sikap Muslim terhadap iptek, yaitu ada resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua, ada selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu ini kita bisa melakukan hal ini. Dan yang ketiga, ada digesif. Digesif itu perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, ada adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai Muslim yang pasti semua dengan dasar Islam. Dan yang terakhir, transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama lain, sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Sekian dari saya mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih.